Hai, halo. Bertemu lagi dengan Bu Ike dalam pelajaran ekonomi. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam kondisi yang sehat dan juga semangat untuk belajar ya. Baiklah, hari ini kita akan kembali belajar mata pelajaran ekonomi. Kira-kira materi apa ya yang kita pelajari hari ini? Mari kita simak bersama dari awal hingga akhir ya. Oke, hari ini kita masih membahas bab pertama yaitu tentang pendapatan nasional, bagian yang ketiga yaitu tentang pendapatan per kapita. Mari kita pelajari lebih lanjut mengenai pendapatan per kapita. Ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama mengenai pendapatan per kapita, yaitu yang pertama, mengenai pengertian pendapatan per kapita. Kedua, penghitungan pendapatan per kapita. Ketiga, hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Serta yang keempat, fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Mari kita bersama-sama pelajari lebih lanjut. Yang pertama, mengenai pengertian pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara selama satu periode tertentu yang diperoleh dengan cara membagi pendapatan nasional dengan jumlah penduduk di negara tersebut. Nah, pendapatan per kapita merupakan salah satu tolok ukur untuk mengukur kemakmuran dari suatu negara. Tentu, semakin tinggi pendapatan per kapita, negara tersebut dinilai semakin makmur. Selanjutnya, untuk menghitung pendapatan per kapita, maka rumusnya adalah sebagai berikut. Pendapatan per kapita dapat dilihat dari komponen PDB atau Produk Domestik Bruto, atau dapat juga dilihat dari komponen PNB, Produk Nasional Bruto. Jika dilihat dari komponen PDB, maka pendapatan per kapita dihitung dengan PDB pada tahun ke-N dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun ke-N. Jadi, jika di dalam soal nanti diketahui PDB-nya, maka untuk menghitung pendapatan per kapita dari negara A seumpama ya, untuk tahun 2019 seumpama ini ya, caranya adalah dengan menghitung PDB tahun 2019 dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun 2019. Nanti akan ketemu pendapatan per kapitanya negara A di tahun 2019. Jadi, N itu adalah tahun yang dicari di dalam soal. Kemudian, jika di dalam soal diketahui produk nasional brutonya, maka rumusnya sebenarnya hampir sama dengan PDB tadi ya, hanya untuk menghitung pendapatan per kapita dengan komponen PNB ya PNB pada tahun N dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun ke-N gitu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hubungan pendapatan nasional, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Seperti yang kita telah ketahui bahwa pendapatan per kapita dihitung dengan cara pendapatan nasional pada tahun N yang dapat berupa pendapatan nasional bruto atau PNB atau dapat juga berupa PDB dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun ke-N. Nah, oleh karena itu, dari rumus ini maka kita dapat mengetahui bahwa pendapatan nasional dan jumlah penduduk mempengaruhi pendapatan per kapita, di mana
naik atau turunnya pendapatan nasional dan jumlah penduduk akan dapat mengakibatkan naik dan turunnya pendapatan per kapita. Sehingga dengan demikian tidak bisa untuk kita mengandalkan komponen pendapatan nasional saja untuk dapat mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara. Meskipun pendapatan nasional jumlahnya besar, namun jika jumlah penduduknya juga besar jumlahnya, maka pendapatan per kapitanya akan kecil. Nah, namun jika kenaikan pendapatan nasional itu lebih besar daripada kenaikan jumlah penduduknya, maka pendapatan per kapita akan besar. Dengan demikian, pendapatan per kapita negara tersebut akan besar jika negara mampu untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Jadi maksudnya seperti ini anak-anak. Pendapatan per kapita kita dan pendapatan nasional serta jumlah penduduk kita umpamakan dengan angka, di mana contohnya yaitu seumpama pendapatan nasional sebanyak 100 dan jumlah penduduk 10, maka pendapatan per kapitanya 10 ya. Kita dapat mengetahui bahwa pendapatan per kapita itu akan naik atau turun bergantung pada naik dan turunnya pendapatan nasional serta jumlah penduduk. Kalau kita berpikiran bahwa pendapatan per kapita akan tinggi ketika pendapatan nasionalnya tinggi, maka hal itu kurang tepat. Karena apa? Karena hal itu juga bergantung dengan jumlah penduduknya. Jika pendapatan nasionalnya tinggi, namun laju pertumbuhan penduduknya juga ternyata tinggi, di mana pendapatan nasionalnya kenaikannya lebih kecil daripada kenaikan jumlah penduduknya, maka tentu pendapatan per kapitanya akan kecil. Sehingga kita tidak bisa untuk menjadikan pendapatan nasional ini sebagai pedoman untuk mengetahui kesejahteraan rata-rata penduduk suatu negara, karena bergantung pada jumlah penduduknya dulu. Nah, kalau seumpamanya tadi ya, pendapatan nasional 100 jumlah penduduk 10, maka pendapatan per kapitanya hasilnya 10, kita umpamakan. Pendapatan nasionalnya kemudian naik menjadi 150. Jumlah penduduknya itu mengalami stagnansi, ya, stagnansi. Maka hasilnya tentu akan naik. Tetapi bagaimana menjadi 15 ya, 150 dibagi 10 menjadi 15. Nah, tetapi bagaimana jika pendapatan nasional naik menjadi 150, jumlah penduduknya juga naik. Ya, yang tadinya 10 menjadi 30 seumpama. Berarti berapa? 150 dibagi 30, hasilnya adalah 5. Nah, berarti pendapatan per kapitanya malah turun. Yang tadinya di tahun sebelumnya 10, yang selanjutnya menjadi 5. Padahal pendapatan per kapitanya naik menjadi 150. Nah, dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapatan per kapita akan tinggi ketika pendapatan nasionalnya mengalami kenaikan dan jumlah penduduknya dikendalikan supaya tidak naik secara signifikan. Tidak mengalami kenaikan yang tinggi. Dengan demikian, pendapatan per kapitanya pasti akan tinggi jika jumlah penduduknya sedikit begitu ya. Jadi tidak mengalami kenaikan yang banyak.
Nah, itu adalah hubungan antara pendapatan nasional, jumlah penduduk, dan pendapatan per kapita. Jadi, pendapatan nasional dan jumlah penduduk itu sangat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan per kapita. Kita lanjutkan untuk yang selanjutnya ya. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai fungsi penghitungan pendapatan per kapita. Fungsi yang pertama yaitu sebagai perbandingan kesejahteraan penduduk suatu negara dari tahun ke tahun. Jadi, dengan menghitung pendapatan per kapita setiap tahun, maka negara dapat mengetahui kesejahteraan penduduknya dari tahun ke tahun, apakah mengalami kenaikan atau penurunan. Yang kedua, fungsinya adalah sebagai perbandingan kesejahteraan suatu negara dengan negara yang lain. Jadi dengan mengetahui pendapatan per kapita negara A dan B, maka kita dapat mengetahui dan membandingkan kesejahteraan antara negara A dan B. Lebih tinggi yang mana pendapatan per kapitanya. Kemudian yang ketiga, sebagai perbandingan tingkat standar hidup masing-masing negara dari tahun ke tahun. Dan yang keempat, sebagai data pengambilan kebijakan di bidang ekonomi. Nah, ini adalah contoh soal untuk menghitung pendapatan per kapita. Mari kita lihat bersama-sama ya. Berikut adalah tabel negara dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk di tahun 2017. Ada negara denario, vivario, dan noverario. GNP dari negara tersebut adalah ini. Kemudian jumlah penduduknya adalah ini. Nah, silakan dilihat anak-anak, di sini ada keterangan jumlah penduduk dalam juta jiwa. Yaitu maksudnya adalah berarti kalau di sini tertera denario jumlah penduduknya 500, berarti maksudnya adalah jumlah penduduknya sebanyak 500 juta jiwa. Sehingga kalau dituliskan dalam angka, di sini 500, belakangnya itu masih ada 06 juta. Ya. Oleh karena itu, dalam penghitungan itu 06-nya nanti juga harus dihitung, dituliskan, sehingga tidak salah dalam penghitungan. Oleh karena itu, anak-anak harus jeli, teliti dalam membaca soal. Dalam soal tersebut, apakah ada keterangan juta jiwa, apakah ada keterangan miliar, atau mungkin juta, atau mungkin triliun di dalam pendapatan nasionalnya. Nah, pendapatan nasionalnya di sini tidak ada keterangan, berarti yang tertera di sini adalah yang sesungguhnya, ya, sudah tidak ada tambahan 0 di belakang. Kalau seumpama di sini ada keterangan GNP dalam juta dolar seumpama, berarti yang tertera di sini masih ada di belakangnya 60 lagi, begitu ya. Karena di sini tidak ada, maka kita menghitungnya sesuai yang tertera di sini. Kita diminta untuk menghitung pendapatan per kapita dari negara-negara tersebut dan juga menentukan negara manakah yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi dan terendah. Caranya bagaimana? Berikut adalah caranya. Kita buatkan tabel seperti ini ya, supaya mempermudah dalam penghitungan. Nah, lalu kita tambahkan tabel di sini, kolom di sini, pendapatan per kapita, untuk menghitung pendapatan per kapita. Negara denario, kita hitung pendapatan per kapitanya dengan sesuai rumusnya ya, yaitu pendapatan nasional di sini berupa GNP, denario sebanyak 400 miliar. Kita tuliskan di sini 400 miliar dibagi jumlah penduduk denario, yaitu 500 juta. Sehingga kita tuliskan di sini 500 juta. Hasilnya adalah 800 US dollar. Vivario juga sama caranya, yaitu dihitung dengan pendapatan nasional Vivario 300 miliar dibagi dengan jumlah penduduknya 200 juta. Hasilnya adalah 1.500 US dollar. Sedangkan untuk noverario, yaitu pendapatan nasionalnya 200 miliar dibagi
dengan jumlah penduduknya yaitu 20 juta jiwa, 20 juta, dan hasilnya adalah 10.000 US dollar. Jadi, dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa pendapatan per kapita tertinggi adalah negara Noverario, yaitu sebanyak 10.000 dolar. Sedangkan negara dengan pendapatan per kapita terendah adalah negara Denario dengan pendapatan per kapita sebanyak 800 dolar. Nah, kalau kita urutkan negara dengan pendapatan per kapita dari yang tertinggi sampai terendah, maka urutannya adalah Noverario, Vivario, dan Denario. Nah, itulah anak-anak cara untuk menghitung pendapatan per kapita dari suatu negara dan juga menganalisa hasilnya. Ya, jadi kita bisa mengerti, bisa mengetahui mana negara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi, terendah, dan juga mengurutkan dari pendapatan per kapita yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Bisa dipahami dengan baik ya, sangat mudah ya anak-anak ya. Oke, demikian materi kita pada hari ini terkait dengan pendapatan per kapita. Semoga penjelasan Bu Ike dapat dipahami dengan baik dan membuat kalian mengerti mengenai pendapatan per kapita. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan juga selalu semangat untuk belajar. Terima kasih, sampai jumpa, Tuhan berkati. Bye-bye.